Jangan lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua fans-fansnya Ustadz ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan Ustadz dikasih panjang umur, murah rezeki, berkah, jauh dari penyakit, dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz, ini saya mau kirim testimoni sholawat saya yang dulu sebelumnya saya sudah ada keajaiban sholawat yang pas saya di kampung itu. Sekarang pas saya di kota ini, di Jakarta ini, saya punya testimoni lagi, yaitu saya alhamdulillah selalu mendawamkan sholawat Jibril. Waktu itu sehari 10.000, kadang 12.000, kadang lebih kayak gitu. Tapi juga alhamdulillahnya saya juga sholat malam, walaupun kadang-kadang kesiangan, tapi insya Allah saya berusaha untuk sholat malam, untuk zikir. Tapi kalau sholat malam paling baca sholawatnya itu cuman 100 kayak gitu. Nanti kalau udah mau azan subuh tuh saya sholawat lagi, saya istighfar lagi, membaca tasbih malaikat kayak begitu. Lalu saya baca surat Al-Waqiah setelah asar, saya baca. Terus setelah sholat subuh baca kayak gitu. Waktu itu saya baca seperti itu terus waktu itu kan saya mendawamkan itu terus. Nah, nggak tahu kenapa ya, suami saya itu kan masih suka yang emosi kayak gitu kan, namanya juga orang kan, mungkin banyak pikiran atau gimana, suka emosi, marah-marah kayak gitu. Tapi saya gini aja, saya ikhlas aja, saya nggak marah. Dia marah tuh saya nggak marah, saya sabar. Saya gini aja sama Allah, saya sholat malam, ya Allah, saya pasrahkan suami saya ini kepadamu ya Allah, tolonglah. Mungkin kalau mulut saya ini udah nggak bisa menasehatinya, mungkin engkau yang menasehati, entah itu lewat alam, entah lewat apapun yang kau mau ya Allah, terserah. Pokoknya saya pasrahkan semuanya, semua urusan saya kepadamu ya Allah. Hidup saya, mati saya, rezeki saya, pokoknya saya udah ikhlas semuanya gitu. Tapi saya minta panjang umur ya Allah, saya minta dijauhkan dari penyakit. Tapi saya memang udah pasrah segala-galanya, karena saya udah rasanya kalau dengar orang marah-marah terus itu saya udah capek gitu. Daripada saya capek, mending saya baca sholawat aja terus gitu, saya testimoni terus. Itu yang saya baca sholawat tuh bikin hati tenang, walaupun ada orang marah seperti apapun, istilahnya saya dihina seperti apapun, itu tenang gitu. Jadi nggak ada rasa sakit hati, nggak ada rasa apapun kayak gitu. Terus waktu itu kan suami saya dalam keadaan habis marah itu, dia berangkat kerja kan. Ya saya berdoa aja sama Allah seperti itu, saya pokoknya ngadu deh sama Allah gitu. Kok kapan ya Allah, kapan orang ini bisa sadar kayak gitu ya, kembali ke jalanmu ya Allah gitu. Saya tuh kok susah gitu nyadarin orang itu. Lalu saya pasrahin aja sama Allah. Terus lalu pas saya pasrah sama Allah itu, Ustadz, nggak lama itu Ustadz, selang beberapa hari itu suami saya itu di bawah, dia kan sopir tronton yang gede dam itu kan, yang ngangkutin tanah itu. Nah, mobilnya itu dalam keadaan macet, yang di bawah mobilnya itu katanya ada tanah yang gumpal gitu. Dia masuk ke kolong mobil itu, dia berhenti kan, diberhentikan.
Dia masuk ke kolong, niatnya itu membuang tanah-tanah yang ada di kolong itu. Lalu temennya ini nggak tahu, yang bawa alat berat kayak beko itu kan, doser itu, temennya itu nggak tahu kalau suami saya itu ada di bawahnya, main dorong aja gitu. Lalu suami saya itu kelindes di situ, kelindes di dalam, udah seperti, jadi udah tanah mulu, udah ini itu, pokoknya dia tuh udah kelindes di dalam itu, udah entah temennya itu udah nggak nyangka dia itu hidup gitu. Orang ada bunyinya beletak gitu, katanya itu seperti pikiran suami saya yang dilindes itu, katanya nanti kalau nggak kepala saya pecah udah putus gitu kan, pikiran itu. Terus saya itu waktu itu saya ditelepon sama temennya gitu, telepon sama temennya suruh ke rumah sakit. Lah ada apa, saya bilang, saya kan kaget, orang di kerjaan ya. Mbak bisa ke rumah sakit kayak gitu kan, di Purwakarta sana. Bisa, emang kenapa? Pokoknya ke rumah sakit aja, suaminya kecelakaan. Keadaannya gimana? Pokoknya kesini aja mbak, katanya gitu. Saya tanya, nggak ngaku. Lah rupanya itu katanya suami saya itu keadaannya itu udah kritis gitu, namanya udah nggak bisa, matanya udah terbalik aja, udah nggak bisa ngomong, orang separuh itu udah kelindes mesin itu, separuh badannya itu. Tapi anehnya itu ya Ustadz ya, pas katanya itu udah di rumah sakit itu, di scan semua seluruh badannya itu nggak ada yang cedera sama sekali Ustadz, nggak ada yang tulangnya itu nggak ada yang patah, nggak ada yang retak, nggak ada sama sekali, itu masih utuh. Namanya bekas gilesan itu separuh badan dari atas sampai ke bawah kaki, cuman kakinya aja agak kesleo itu tok. Itu kan keajaiban sholawat ya Ustadz. Terus saya pikirnya gini, kok keajaibannya begitu besar gitu loh Ustadz. Itu ya Allah, kata saya, benar-benar sholawat ini benar-benar menyelamatkan keluarga saya gitu. Tapi saya imbangi juga Ustadz ya, alhamdulillah. Saya nggak niat teriak ya Ustadz, cuman mungkin jadi inspirasi untuk semuanya. Mungkin nanti saya juga sampai saat ini saya masih menyisihkan sedikit rezeki sedekah subuh itu, sedikit walaupun sedikit gitu, saya kasih anak-anak yang membutuhkan lah, pokoknya yang membutuhkan gitu aja ya, mungkin yang menghindarkan dari bala tuh itu, kata saya. Terus alhamdulillahnya ya Ustadz, setelah suami saya itu kelindes, sudah di scan itu di rumah sakit, nggak ada semalam, cuma sebentar aja langsung dia minta pulang kan, bisa pulang alhamdulillah. Di scan itu utuh semua, nggak ada yang cedera, nggak ada yang apapun. Terus saya di rumah itu saya nasihatin, saya bilang gini, ya kamu itu kan sama Allah itu, kalau nggak dari perlindungan Allah itu kamu nggak dikasih hidup, udah dikubur sekarang. Saya bilang, kamu itu harus sekarang banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak baca sholawat Nabi. Alhamdulillah Ustadz, sekarang suami saya udah tobat, sekarang udah nggak ngerokok, udah mau menjalankan sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong, alhamdulillah. Terus dia selalu zikir, selalu minta sama Allah. Terus dia lebih sabar, dia suka nangis, katanya, ya Allah saya masih dikasih hidup kayak gitu. Saya kan bersyukur banget ya dengan keadaan seperti itu. Allah mengabulkan doa saya, Allah itu menasihati suami saya lewat alam gitu. Saya bersyukur banget itu. Jadi suami saya sekarang itu udah tobat gitu loh Ustadz. Terus sebelum itu juga, waktu itu saya juga hampir ketabrak truk, hampir Ustadz, itu udah tinggal sedikit aja tuh udah ketabrak lah. Terus mungkin ya saya pikir itu keajaiban sholawat yang saya baca itu. Dengan ponakan saya naik motor, udah hampir itu, udah gemetaran sopirnya itu mau nabrak saya itu. Terus udah gitu saya aja juga gemeteran. Selang beberapa hari, teman saya di tempat yang saya mau ketabrak itu ketabrak Ustadz, meninggal di tempat itu tuh, dibawa ke rumah sakit terus meninggal. Itu teman sekolah saya yang pas di tempat saya mau ketabrak itu kan. Itu benar-benar saya pikir ini, ya Allah itu benar-benar menyelamatkan saya. Jadi sholawat Nabi itu Ustadz bukan hanya untuk kita
mendapatkan rezeki di dunia dan di akhirat, tapi juga menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya dan bala gitu loh Ustadz. Dan adanya virus corona ini kan kita lagi dalam keadaan susah semuanya ya Ustadz ya. Alhamdulillahnya itu orang-orang nggak bisa jualan, saya bisa jualan walaupun sekampung. Alhamdulillah sama Allah itu dikasih dagangan saya ini laku gitu loh, laku. Terus udah gitu tiba-tiba itu ada wartawan gitu ngasih sembako, bukan sembako aja, jadi alat mandi, alat untuk mencuci piring, cuci baju, untuk apa masak, semuanya itu dikasih. Dan alhamdulillahnya itu yang namanya sembako Ustadz, alhamdulillah sampai bertumpuk-tumpuk. Bahkan bapak saya yang di kampung itu sendiri kan, itu saya pikir ya Allah, saya di sini banyak banget makanan bapak saya, bagaimana pas saya telepon bapak saya itu juga katanya itu dapat uang dari pemerintah juga, terus udah gitu dapat sembako katanya sampai bertumpuk-tumpuk. Apa itu bukan rezeki Ustadz? Itu kan rezeki dari Allah yang kita nggak duga-duga, kita nggak sangka. Terus saya juga dapat rezeki uang dari orang yang nggak kenal saya, itu nggak kenal sama saya Ustadz. Itu saya udah 3 kali dikasih uang itu 500.000 itu Ustadz. 3 kali saya dikasih itu, alhamdulillah. Ada yang ngasih 100.000, ada, pokoknya banyak deh. Jadi dagangan saya juga laku kayak gitu. Jadinya alhamdulillah saya itu walaupun dalam keadaan apa sih namanya, lagi banyak virus kayak begini, Allah tuh memakmurkan saya dan keluarga saya, dan juga menghindarkan dari bala kan, seperti itu Ustadz. Itu testimoni yang saya rasakan sampai saat ini, karena saya dari udah berapa bulan ini, saya udah hampir setahun ya Ustadz, saya mendawamkan sholawat Jibril dan sunnah-sunnah yang Allah perintahkan itu, insya Allah walaupun gak semua itu ya saya kerjakan gitu, apapun semua itu tentang kebaikan kayak gitu Ustadz, seperti itu. Alhamdulillah ya udah itu aja ya Ustadz, saya bisa ngasih testimoni tentang sholawat yang saya dawamkan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua pendengar atau penonton yang di YouTube-nya Ustadz ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah dan selalu istiqomah untuk mendawamkan macam-macam sholawat Nabi seperti itu ya Ustadz, dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat nanti, amin. Terima kasih banyak ya Ustadz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.